Nah, lihat di hadapan kalian ada gambar sapi. Tahukah kamu, sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik juga. Kamu tahu tidak apa makanannya sapi? Ya, makanannya sapi adalah rumput. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Kita akan bahas bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang itu termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda, cara pengolahan makanan yang berbeda dengan hewan mamalia lain. Ya, karena punya 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau hewan-hewan lain yang mamalia itu hanya punya 1 bagian lambung. Apa saja bagian lambung pada sapi? Nah, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan baik-baik. Pertama, sapi makan masuk melalui mulut. Di mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi ini jalan masuk ke esofagus atau yang sering kita ketahui kerongkongan ya. Esofagus ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi ini tadi mulutnya, kemudian ini esofagus. Setelah itu makanan masuk ke rumen. Mana rumen? Yang ini rumen. Ya, perhatikan panahnya. Ini adalah rumen. Apa sih rumen? Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan yang dicerna itu jadi bubur. Nah, ketika sapi beristirahat, makanan yang tadi sudah dicerna akan balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Ini yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput, masuk ke rumen. Nah, di rumen ini setelah dicerna balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah lagi sama sapi. Ya. Kemudian retikulum. Nah, ini adalah retikulum ya, yang sini. Di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Yang mana omasum? Omasum yang ini ya, ini adalah omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah omasum ini ada abomasum. Yang mana? Nah, yang ini adalah abomasum. Abomasum inilah yang disebut dengan perut sebenarnya pada sapi. Jadi di abomasum ini baru makanan benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama tadi ada rumen, makanan yang masuk, kemudian masuk ke rumen. Nah dari rumen ini kemudian balik lagi ke mulut, kemudian ke retikulum, kemudian ke omasum dan abomasum. Jadi ini adalah 4 bagian lambung. Rumen,
retikulum, omasum, abomasum. Ya, ini yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia lain. Nah, setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus. Nah, usus sapi itu panjangnya bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa ya. Dan di dalam usus juga terjadi penyerapan makanan dan juga fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya fesesnya keluar melalui anus. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian pada pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Perhatikan. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus ke rumen atau disebut dengan perut besar, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi oleh hewan ruminansianya. Contohnya oleh sapi, balik lagi ke mulut, dikunyah oleh sapi ketika sedang beristirahat, atau kita sebut dengan memamah biak. Nah, dari mulut ini makanan yang sudah dimamah biak yang kedua kalinya masuk ke retikulum atau ke perut jalan. Dari retikulum masuk ke omasum, dari omasum lanjut ke abomasum, dari abomasum ke usus, dan setelah dari usus sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi ibu ulangi, pertama masuk ke lewat mulut, kemudian ke esofagus, masuk ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak lagi, dikunyah lagi ketika sedang istirahat hewannya. Kemudian masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, abomasum, usus, kemudian sisanya keluar ke anus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.